Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Nurdianti Nurdin, dosen program studi teknologi hasil perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan video perkuliahan saya pada mata kuliah teknologi pengolahan tumbuhan laut sebagai salah satu syarat Serdos tahun 2026 PDD UKT-PT bidang pengajaran. Keikutsertaan saya pada Serdos tahun ini adalah sebagai bentuk komitmen saya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rencana pembelajaran semester mata kuliah teknologi pengolahan tumbuhan laut dengan kode mata kuliah 6310.3.7.3.3 sebanyak 3 SKS, dan perkuliahan ini berlangsung pada semester ganjil tahun berjalan. Untuk memaksimalkan perkuliahan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah teknologi pengolahan tumbuhan laut ini membahas biologi, ekologi, fisiologi tumbuhan laut, komponen-komponen spesifik yang bernilai ekonomis tinggi yang dihasilkan dari masing-masing jenis tumbuhan laut, termasuk senyawa metabolitnya, baik metabolit primer maupun sekunder, proses ekstraksi, pengaruh, kemudian penggunaannya, serta prospek komponen tersebut pada bidang pangan maupun non-pangan. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu mengingat dan memahami pengertian tumbuhan laut, jenis tumbuhan laut, dan karakteristiknya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tumbuhan laut yang ekonomis penting. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami senyawa metabolit pada tumbuhan laut. Selanjutnya, yang keempat, mahasiswa mampu mengaitkan hal-hal yang mempengaruhi senyawa bioaktif. Kemudian, mahasiswa dapat menganalisis tumbuhan laut dan senyawa bioaktif. Mahasiswa mampu mengevaluasi pengolahan dan senyawa bioaktifnya. Dan yang terakhir, mata kuliah ini disusun secara terstruktur selama 1 semester dengan 16 kali pertemuan, 14 kali perkuliahan, 1 kali UTS dan UAS. Materi-materi perkuliahan yang akan dilaksanakan, yang pertama adalah menjelaskan pengertian tumbuhan laut, karakteristik dan peranan pentingnya. Yang selanjutnya, kedua, mengkategorikan tumbuhan laut ekonomis tinggi beserta karakteristiknya. Yang ketiga, mendiskusikan prospek tumbuhan laut di masa yang akan datang. Yang keempat, menjelaskan komponen senyawa metabolit yang terdapat pada tumbuhan laut. Dan kemudian menggali komponen apa saja yang terdapat pada tumbuhan laut, baik itu metabolit primer maupun metabolit sekunder. Keenam, mahasiswa mampu menjabarkan proses ekstraksi senyawa komponen bioaktif dari tumbuhan laut. Kemudian yang ketujuh, mampu mengemukakan pengaruh penanganan dan pengolahan tumbuhan laut terhadap senyawa bioaktif. Dan yang kedelapan, pada mata kuliah ini terdapat praktikum laboratorium dan praktikum lapangan untuk lebih memahamkan atau lebih memantapkan pemahaman pada mata kuliah ini. Metode pengajaran yang diberikan pada mata kuliah teknologi pengolahan tumbuhan laut ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada para mahasiswa, kemudian ada diskusi interaktif untuk memancing discovery learning. Selanjutnya ada problem based learning dan project based learning. Kemudian untuk penilaian ada beberapa unsur yang dinilai. Yang pertama adalah kehadiran dan partisipasi, dalam hal ini bagaimana sikap mahasiswa. Kemudian ada penugasan, kuis, ada praktikum dan pengerjaan laporannya, UTS dan UAS. Pada video pembelajaran ini, saya akan membuka perkuliahan dengan kegiatan pembuka berupa salam dan sapa, kemudian melakukan apersepsi dengan mereview materi perkuliahan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi inti tentang tumbuhan laut ekonomis penting beserta tujuan pembelajarannya. Materi disampaikan dengan metode pembelajaran secara langsung dengan menggunakan slide presentasi, dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa, kemudian dikuatkan lagi dengan diskusi kelompok antar mahasiswa dengan membahas tema khusus. Kemudian pada akhir sesi saya akan memberikan kesimpulan pada pertemuan hari ini
untuk menguatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita pekan lalu. Ya, di mata kuliah Teknologi Pengolahan Tumbuhan Laut. Hari ini adalah pertemuan ketiga. Setelah pekan lalu, masih ada yang ingat tentang apa kita membahas mata kuliah pekan lalu? Pekan lalu itu kan kita membahas tentang jenis-jenis tumbuhan laut yang ada di Indonesia. Jadi ada sekitaran 900-an tumbuhan laut, ya Masya Allah, khususnya rumput laut, makroalga, dan kemudian beberapa mikroalga yang ditemukan di Indonesia. Nah, pertemuan kita kali ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas tumbuhan laut ekonomis penting. Ya, tumbuhan laut ekonomis penting. Nah, apa yang kita harapkan dari perkuliahan kita di pagi hari ini? Kita mau pertama, mahasiswa itu mampu mengkategorikan tumbuhan laut yang berekonomis penting. Di antara sekian banyak jenis rumput laut, mana sih yang memiliki nilai ekonomis penting? Kemudian yang kedua, kita dari ekonomis penting itu nanti kalian akan mendiskusikan bagaimana prospek di masa depan, baik itu di bidang pangan maupun di bidang non pangan. Ya, karena sebenarnya secara tidak sadar setiap hari dalam aktivitas kita atau penggunaan barang-barang kita, bahan-bahan pangan kita itu sebagian menggunakan komponen terkecil dari tumbuhan laut. Salah satunya adalah dari makroalga. Nah, kita mau cari tahu yang mana sih yang kita sering pakai dalam kondisi kita sehari-hari. Ya. Oke. Kalau saya mengatakan ekonomis penting, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Ayo. Kalau saya bilang ekonomis penting, apa sih yang ada terbersit dalam pikiran kalian? Ada? Ada berat? Ya. Oke. Nah, ekonomis penting. Kalau dikatakan ekonomis penting, maka yang paling pertama adalah tumbuhan laut yang memiliki nilai pasaran yang tinggi. Apa maksudnya nilai pasaran yang tinggi? Maksudnya dia bisa diolah menjadi berbagai macam jenis olahan. Di antaranya menjadi bahan pangan yang kita konsumsi setiap hari, atau bahan baku industri hidrokoloid, ya, kemudian bahan kosmetik, kemudian farmasi, ya. Jadi sebagian bahan obat-obatan itu adalah dari tumbuhan laut, kemudian pakan hewan, pupuk, bahkan sekarang itu dikemas, diolah untuk menjadi bioenergi, sebagian juga jadi bahan kemasan. Tahu kapsul kan? Ya, kapsul obat itu selubungnya itu salah satunya adalah berasal dari bahan tumbuhan laut. Kemudian bahan pangan fungsional yang memiliki manfaat untuk tubuh dan sebagai sumber-sumber bioaktif lainnya. Oke ya. Nah, dikatakan juga sebagai nilai pasaran tinggi kalau dia memiliki kualitas yang baik. Kualitasnya baik, kuantitasnya bagus, terus berkesinambungan, maka itu akan meningkatkan akses permintaan karena kebutuhan manusia yang terus bertambah. Kan manusia di muka bumi ini tidak semakin berkurang kan, semakin bertambah. Jadi semakin bertambah maka semakin membutuhkan bahan pangan, ya, bahan pangan maupun bahan non pangan. Nah, selanjutnya dikatakan sebagai ekonomis penting kalau volume produksinya luas. Tumbuhan laut
Ya, seperti yang di bawah ini, ya ini adalah hasil penelitian, ambil sampel penelitian. Salah satunya ini adalah jenis rumput laut namanya Capabibus alvarezi, ya atau nama pasarannya biasa disebut Teosema cottoni. Dia ini rumput laut ini adalah salah satu jenis rumput laut yang dibudidayakan, artinya sengaja ditumbuhkan, walaupun dia juga hidup di alam. Ada yang pernah lihat ketika ke pantai? Ya? Oke. Nah, ketika volume produksinya itu makro, dalam hal ini dia tinggi atau kemudian dia luas, maka tentu rumput laut ini berarti dia memiliki keunggulan. Keunggulannya itu mudah dibudidayakan, kemudian dia cepat tumbuh, biasanya 35-40 hari itu sudah panen. Makanya sebagian besar di wilayah Indonesia, terutama di wilayah timur, Sulawesi, NTT, NTB, Maluku, Papua, beberapa juga di Pulau Jawa dan Kalimantan ini membudidayakan rumput laut, ya karena cepat. Berbeda dengan tanaman-tanaman beberapa tanaman darat lainnya yang kemudian mengandung senyawa aktif juga, tetapi lama untuk dipanen. Nah, kemudian bibitnya mudah juga diperoleh. Yang paling penting adalah pasarannya jelas. Pasarannya paling jelas. Dan tren sekarang di 2026 ini pertengahan tahun dia naik harganya. Ya, per kilo itu mencapai dulu cuma sekitaran 12 ribuan per kilo, sekarang kemudian naik, dan ketika naik mencapai 2-3 kali lipat itu berarti bisa memberikan sumbangsi perekonomian yang bagus untuk para nelayan atau para petani rumput laut, ya artinya membuka peluang lapangan kerja. Oke ya. Kemudian dikatakan juga ekonomis penting ketika wilayah dan daya produksinya tinggi. Artinya banyak wilayah yang kemudian bisa membudidayakan rumput laut. Ya, jadi kalau banyak yang bisa membudidayakan, banyak kemudian terbuka jaringan-jaringan perdagangan. Kan? Kalau jaringan-jaringan perdagangan terbuka, berarti terbuka juga lapangan kerja. Maka banyak juga kemudian yang bisa investasi. Oke ya. Dipahami sampai di sini? Nah, kemudian kita lanjut. Dari tumbuhan laut ini, dari dua tumbuhan laut ini kita bedakan ya, yang jenisnya makroalga dan ada yang namanya mikro. Ya, makroalga itu dia multiseluler, misalnya banyak dan ukurannya relatif besar. Bisa kita lihat seperti contoh yang ada ini. Kemudian dia dibedakan berdasarkan pigmennya, warnanya. Ada warna merah, ada warna coklat, dan ada kemudian warna hijau. Ya. Kemudian ada namanya mikroalga. Nah, mikroalga yang bagaimana sih? Dia adalah jenis organisme fotosintetik yang berukurannya kecil. Kalau kita melihat strukturnya, itu biasa kita hanya bisa lihat di bawah mikroskop. Bentuknya seperti apa sih? Morfologinya seperti apa? Ya. Kemudian mikroalga itu bisa hidup di air laut, air tawar, maupun di air payau. Ada yang tahu spirulina? Iya. Spirulina apa? Iya. Dia adalah salah satu jenis mikroalga. Nah, banyak digunakan untuk skincare atau dia sebagai suplemen kesehatan. Nah, tapi di kesempatan kali ini kita fokus dulu ke makroalga. Nah, makroalga yang kemudian disebut juga rumput laut yang komersil, ya, yang jenis komersil itu ada beberapa yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada namanya Teosema cottoni, tadi saya bilang pasarannya, atau secara ilmiah biasa disebut dengan Capabibus alvarezi.
Ya, lihat warnanya beda-beda kan? Ya. Nah, ada warna hijau, ada coklat tua, dan ada ke kuning-kuningan itu ya, coklat muda. Nah, sama kan seperti yang buku bawah? Sama apa tidak? Nah, ada yang baru lihat kayak ini. Sudah pernah lah? Sudah. Iya, yang sering main ke pantai, apalagi kita di Fakultas Perikanan sering praktek. Jadi ini bukanlah hal yang asing bagi kita. Nah, rumput laut khususnya Papaphilus alvarezi ini, ciri-cirinya, jadi ini yang sudah dikeringkan ya. Nah, dikeringkan, biasa kalau kita di Indonesia kebanyakan rumput laut Papaphilus alvarezi itu lebih banyak diekspor. Ya, tapi ada kurang dari 10 industri pengolahan juga di Indonesia yang kemudian mengolah menjadi bubuk. Ini endingnya jadi karabena namanya. Sementara sebagian lainnya itu diekspor ke luar negeri, terutama Cina dan kemudian beberapa di negara Eropa. What for? Tanyanya untuk apa? Mereka gunakan untuk apa? Jadi mereka mengolah lagi menjadi bahan-bahan pangan maupun non-pangan. Ya, dengan tentu dengan beberapa metode pengolahan. Nah, sekarang kita pelajari ciri-cirinya. Dulu harus nafas tuh. Kita lanjut. Papaphilus alvarezi ini ciri-cirinya seperti apa sih dan mau digunakan untuk apa ke depannya? Nah, Papaphilus alvarezi ini bentuk talusnya dia bercabang. Nah, jadi kalau kita melihat talus itu adalah bagian yang kita tidak bisa bedakan, mana akarnya, mana batangnya, yang mana daunnya. Ya, karena semua nutrisi itu terserap pada seluruh bagian permukaan atau tubuh dari si Papaphilus ini. Ya. Kemudian bentuk cabangnya dia silinder agak panjang, teksturnya relatif kenyal. Coba pegang seperti apa? Ya kan, kenyal ya. Kemudian licin, ya jelas. Kemudian warnanya tadi bervariasi. Ada yang coklat, ada yang merah, atau ada yang kemudian hijau dan kekuning-kuningan. Nah, pada umumnya rumput laut ini dia butuh perairan laut yang jernih. Kalau dia sudah tercemar, ya, biasanya dia sudah tidak bisa hidup dengan baik lagi. Sama dengan manusia ya. Kalau lingkungannya sudah tidak bagus, maka tidak bagus juga bagi kesehatannya. Ya, seperti di beberapa daerah kita di Sulawesi Tenggara yang terkena imbas atau aktivitas dari tambang yang alirannya mengalir hingga ke laut, itu memberikan dampak pada pertumbuhan rumput laut. Ya, bahkan beberapa daerah itu sudah tidak bisa lagi membudidayakan rumput laut karena perairannya sudah tercemar, sudah tidak jernih lagi, tapi air lumpur yang keluar. Ya. Oke. Kemudian perlu pergerakan air yang memadai. Dari beberapa penelitian Ibu survei lapangan, kalau di dekatnya itu ada aliran sungai atau laut yang di dekatnya ada aliran sungai, maka biasanya rumput lautnya itu subur. Kenapa? Karena aliran sungai dia membawa nutrisi. Hujan dari pegunungan mengalir air ke bawah, itu dia membawa sejumlah nutrisi yang baik untuk tumbuhan rumput laut. Oke ya. Kemudian selanjutnya ada namanya Eusema spinosum. Biasa kalau orang daerah, orang petani biasa sebutnya spinosum, atau lebih dikenal kalau secara ilmiah itu Eusema denticulatum. Ya, dia bentuknya beda. Apa sih bedanya dengan ini tadi? Ayo, kira-kira dengan ini tadi apa bedanya?
Iya, betul. Dia relatif kecil-kecil, ya, cabangnya itu relatif kecil dan agak tajam-tajam. Jadi spinosum itu sebenarnya bahasa ininya menyerupai duri. Jadi tajam-tajam, ya. Nah, teksturnya kemudian dia lebih kaku daripada si Papaphicus yang sebelumnya, ya, bersama itu. Warnanya juga macam-macam. Ada coklat, ada hijau atau merah dan kuning-kuningan. Nah, kalau dalam industri dia aplikasinya itu pada ketika pembuatan gel. Kalau di Papaphicus alvarezi itu dia gelnya relatif kuat dan berfungsi sebagai stabil. Kalau Eusema denticulatum dia gelnya elastis dan bisa mengikat air. Ya kan, kalau kita bikin agar-agar puding, airnya itu terikat di dalam agar-agar, dia tidak keluar kan? Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya, apalagi yang ekonomis penting? Nah, ini. Ada yang pernah lihat ini bentuk seperti ini? Belum ya. Oke, ini namanya Gracilaria. Gracilaria ini adalah produk utama atau bahan baku utama pembuatan agar-agar. Ya, agar-agar karena kenapa? Karena polisakaridanya, rantai panjang dari karbohidratnya itu terdiri dari agarosa dan agaropektin. Ya, ciri-cirinya ini halusnya berbentuk silinder dan agak pipih, ya, agak pipih. Beda tadi ya, yang tebal-tebal. Terus dia bercabang, teksturnya lentur, warnanya coklat kemerahan pada umumnya, ya. Kemudian ada juga yang hijau atau kemudian kekuning-kuningan. Dan kebanyakan ini dia hidup di tambak, ya, di tambak atau di perairan payau. Dia toleran terhadap perubahan salinitas. Oke, kadar garam, ya. Makanya biasanya kalau fungsi Gracilaria ini biasanya dipadukan atau diintegrasikan dengan tambak udang atau kemudian ikan, satu kali terintegrasi. Ya, Ibu berbicara seperti ini berharapnya, ya, ke depan kalian punya pemikiran-pemikiran bisa menjadi wirausaha, ya, bisa menjadi wirausaha di bidang perikanan. Oke, the next, ini terakhir ya, salah satu yang kemudian ekonomis penting, ya, bisa tersenyum. Sering melihat ini? Ya, sering lihat kan? Kadang di pantai itu dia terhempas sama ombak. Ya, atau para nelayan kadang menangkap ikan terikut ini. Ada yang tahu tidak bahwa itu ternyata punya nilai penting? Oh iya kak, ya, masya Allah ya. Ya memang ya. Jadi ini namanya sargassum. Ya, dia warnanya coklat hingga kuning-kuningan, halusnya relatif besar. Kemudian dia memiliki lembaran yang serupa mirip daun, ya. Kemudian dia juga memiliki gelombang, ada biji-bijinya ya. Iya. Nah, itu adalah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut pada sesi diskusi kita. Ciao. Oke. Suaranya ya. Dan teman-temannya lain bisa mendengar. Jadi pertanyaan saya itu, apa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan budaya luar laut ekonomi Indonesia? Oh ya, tantangan yang dihadapi. Ya. Pertanyaannya bagus. Apa tantangannya? Karena kita ini negara dengan jumlah kepulauan yang besar. Nah, kalau kepulauannya besar berarti garis pantainya juga luas, ya kan? Kalau garis pantainya luas, otomatis luas juga sebenarnya potensi budidayanya. Itu peluangnya.
Lalu itu peluangnya besar kan? Ya. Kemudian dari peluang tadi ada tantangan. Tantangannya apa? Itu tadi. Tantangannya yang pertama adalah dari prapanennya. Kebanyakan nelayan itu menggunakan bibit yang sudah tidak berkualitas, ya, yang sudah tidak berkualitas. Nah, bibitnya kan diambil dari potongan-potongan talisnya ini, dipotong kembali baru diikat lagi, begitu terus. Ya, jadi dia berkembang lagi. Nah, kalau bibitnya seperti itu terus, maka lama-kelamaan akan menjadi tidak bagus. Tapi kalau misalnya kualitas bibitnya bagus, hasil penelitian atau kemudian sudah pernah dicobakan, maka itu bagus. Dan pemerintah kita juga melalui DKP itu sudah ada program-program membagikan bibit. Oke, ya, itu di budidayanya. Tantangan selanjutnya adalah tadi juga lokasi yang sudah tidak bagus lagi, nutrisi sudah pada hilang, kemudian tercemar, ya, kemudian ketidaktahuan petani pasca panen dan pengolahan. Ketika tidak dilakukan dengan prosedur yang SOP yang bagus, ya, ada namanya good manufacturing practice, tata cara pengolahan yang baik, maka endingnya nanti hasilnya tidak terlalu bagus. Oke, kelompok satu boleh tanpa ready, kelompok 2 bisa dengan Spinosum, kelompok 3 bisa Gracilaria, dan kelompok 4 bisa Sargassum. Ya, silahkan kalian mendiskusikan 3 poin di atas. Apa tadi poin? Ya, kelompok Sargassum. Terima kasih, Bu. Manfaat yang saya dapat dari tanaman sargassum adalah yang pertama sebagai sumber energi biofuel, yang kedua ada sebagai sumber protein nabati mengandung asam amino esensial, dan yang ketiga baik untuk kesehatan pencernaan. Baik, Ustaz. Terima kasih. Kita sudah mendapatkan tadi informasi bahwa tumbuhan laut banyak jenisnya di Indonesia, dan kemudian ada beberapa yang memiliki nilai ekonomis penting, ya, dan nilai ekonomis tersebut sayang kalau kita tidak manfaatkan. Sayang untuk kemudian kalau kita tidak pelajari, memanfaatkan, dan mengetahui prospeknya di masa yang akan datang. Ya, menjadi tugas kita bersama ke depan untuk terus belajar, terus untuk kemudian menggali, menambah wawasan. Kalau bisa kita nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan praktek. Nah, karena di sini ada sesi praktek kita, ya, dengan project based learning. Sebelum kami tutup, Ibu ingin memberikan satu perkataan bahwa motivasi pada kalian bahwa kalian 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu ditentukan oleh kalian sekarang ini. Ya, mau jadi apa nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, itu ditentukan oleh usaha di hari-hari sekarang seperti ini. Maka teruslah belajar, teruslah untuk kemudian menambah wawasan dan keterampilan kalian. Oke, itu akhirnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengolahan Tumbuhan Laut ini. Semoga menjadi pertimbangan yang baik untuk proses sertifikasi dosen tahun 2026 ini. Akhir kata, saya Iin Nurdianti Nurdin STP MSc mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.